Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu, tepatnya di hari ini Tuhan kita yang kita sembah, Allah yang hidup. Dia membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut, Allah yang rela menebus dosa kita, Allah yang sungguh mengasihi setiap hidup kita. Mari pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita tutup mata kita fokus. Mari kita syukur kita pada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Tidak Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan, menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, ada di tempat ini Tuhan, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami mau menambahkan setiap beban hidup kami. Biarlah setiap kami Kau layakkan Tuhan pagi hari ini Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk meninggikan dan memuji Engkau Allah yang hidup. Katakan bersama-sama, Yesus aku cinta Engkau. Katakan bersama-sama, Yesus aku cinta Engkau. Katakan bersama-sama, Yesus aku mengasihi-Mu. Tuhan, biarlah pagi hari setiap kami boleh berurusan pribadi Tuhan dengan Engkau. Kami sungguh menaruh harapan kami Tuhan di tangan-Mu. Kami sungguh Tuhan meletakkan setiap Tuhan kekhawatiran kami, beban kami, hanya menjadi pergumulan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerinduan
Kami hanya rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik ujian kami. Syukur kami meninggikan Engkau Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya. God
Walaupun kami sering tidak setia, tapi kami Tuhan mengetahui bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu Tuhan tetap ada pada setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan, bahkan rencana-Mu yang dahsyat itu Tuhan tetap ada pada setiap kami. Biar setiap kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyadari Tuhan, sungguh hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan di tempat ini Tuhan. Beri kami hati yang baru Tuhan. Beri kami hati yang untuk senantiasa menyembah Tuhan, senantiasa bersyukur Tuhan untuk segala hal yang boleh kami terima Tuhan. Baik itu tidak mengenakan maupun mengenakan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan beserta kami. Engkau Tuhan yang menyatakan diri-Mu bahwa Engkau Tuhan pemegang kunci kerajaan surga. Engkau menang atas maut, dan Engkau memberi tempat setiap kami di surga Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus memuji dan menyembah Tuhan tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat tempat ini Tuhan, melawat setiap pribadi, melawat setiap kami Tuhan. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dipenuhi dengan sukacita-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup ada di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih berdiri yang memuji Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Besar di dalam. Yeah.
akan menyiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa bersama. Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami dengan banyak hati. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan Tuhan bagian apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan setiap kami. Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang sedang persembahan ini, dan juga Tuhan biarlah persembahan Tuhan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kami mau berikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bagi hari ini Tuhan, Kau nyatakan isi hati-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau satu-satunya harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun Tuhan di dunia ini Tuhan yang bisa menggantikan Tuhan pribadi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami dikasihi oleh Engkau. Kami bersyukur kami dimiliki oleh Engkau. Terima kasih Yesus. Saudara Bapak Ibu Saudara kami berdiri. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup melupaku dan menguatkan
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau senantiasa ada Tuhan bagi setiap umat. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena rencana. Kami tahu rencanamu untuk setiap kami. Rencanamu Tuhan setiap kami adalah indah. Ajar kami Tuhan untuk kami terus menanti akan rencanamu Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk kami terus berada di jalan Tuhan, sehingga rencanamu terjadi atas kami pribadi. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Taruh firman-Mu Tuhan di dalam hati. Kuduskan mulutku Tuhan, karena firman-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Bapak. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala tempat ini yang telah memberikan kami untuk kesempatan berada di tempat ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi supaya disayang, saya mau perkenalkan dulu. Nama saya Widada. Sebenarnya kalau di sini namanya Widodo, dulunya adalah pindah ke Jawa Barat. Istri saya satu, anak saya dua. Boleh kan kalau istri satu, anak dua ya? Balik nggak boleh kan? Ya. Oke. Mungkin itu perkenalan saya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita bisa buka di dalam Korintus 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 mulai ayat yang pertama. Kebangkitan Kristus. Kami ajak untuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuperbuat dan beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua,
tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 20, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita hidup bukan karena kekuatan kita, melainkan kita hidup karena apa? Kasih karunia, kasih anugerah. Tuhan Yesus telah lahir dan Dia telah mati, tetapi Dia bangkit kembali. Tidak ada seorang pun yang telah mati kemudian bangkit kembali dan hidup terus. Ada kisah orang mati bangkit, tapi beberapa waktu kemudian mati lagi. Benar? Ya. Kalau dokter bilang itu mati suri, gitu. Mati beberapa jam, hidup lagi. Tapi umurnya berapa nanti akan mati lagi. Tetapi Kristus, Dia telah mati, tapi Dia bangkit dan hidup. Ya. Itu bedanya. Maka Rasul Paulus katakan, sia-sialah pemberitaan kami jika Dia tidak bangkit. Itu menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa hidup untuk selama-lamanya kecuali kita percaya kepadanya. Ya. Dia berjanji dan Dia katakan, engkau akan hidup meskipun engkau mati. Kalau apa? Kalau kita hidup di dalam Dia, karena Dialah kehidupan itu, dan Dialah yang memiliki kehidupan itu. Ayat yang kedua jelas sekali. Ayat 2 saya bacakan ini. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal ya, kamu teguh berpegang kepadanya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu nggak akan sia-sia jika kita terus berpegang kepada firman-Nya. Paulus katakan Injil itu ya, yang telah kamu terima itu mendatangkan keselamatan. Jadi kita diselamatkan oleh karena berita ini. Kita diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan, yang sanggup menyelamatkan kita. Banyak acara-acara adat, banyak acara-acara suku, ya, kalau ada namanya selamatan. Tapi apakah itu selamat? Ya. Di mana-mana, tidak hanya di Jawa, di Sumatera, dimanapun itu ada yang namanya selamatan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa keselamatan itu hanya ada satu, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus itu keselamatan itu nyata. Dan di dalam Tuhan Yesus itu kehidupan kekal itu janjinya. Dan kalau kita percaya, kita berpegang terus kepada Injil itu, kita terus berpegang kepada Tuhan, bahwa hidup kita ini ada di dalamnya, maka keselamatan itu kita terima. Dan kehidupan kekal itu pun kita terima. Saat ini mungkin kita masih merasakan, ya, yang namanya nggak enak, yang namanya enak. Tapi kapan sebenarnya Tuhan itu datang?
Kalau kita baca di dalam kitab Lukas itu awal-awal kan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dia sudah katakan, dia teriak-teriakan, bertobatlah, bertobatlah. Karena apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kapan itu? Sebenarnya enggak lama, dan sebenarnya itu sudah ada. Sebenarnya sudah datang. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Melalui karyanya, kerajaan Allah itu sebenarnya sudah datang. Waktu itu Yohanes Pembaptis, dia datang, dia teriakkan, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Tuhan Yesus ada di belakangnya. Kan dikatakan Yohanes menyiapkan jalan. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam doa Bapa kami diajarkan gini. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, terus datanglah kerajaan. Di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah sudah ada, kerajaan Allah sudah datang. Kita sebenarnya bisa merasakan bagaimana kerajaan Allah. Karena di surga seperti di bumi seperti di surga. Itulah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi melalui kita percaya bahwa Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu telah disalibkan dan Dia telah dibangkitkan, itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang percaya nggak bakal sia-sia, kecuali tadi dikatakan apa? Jika engkau telah menyia-nyiakan. Jadi kalau kita terus terima dan kita pegang itu, maka itu nggak akan sia-sia. Karena kerajaan Allah itu sudah ada dalam diri kita. Kerajaan itu Allah itu ada di dalam setiap orang yang percaya kepadanya dan menyerahkan hidupnya. Tadi lagu dikatakan awal dunia, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kenapa? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup lama itu sia-sia, nggak ada artinya. Ini Paulus katakan dia sebelum mengenal Tuhan semuanya ada di dalam hidupnya. Dia perlu apa aja tinggal bilang sama Kaisar, kasih. Jadi semua harta di dunia dia bisa nikmati. Itu juga mungkin kita banyak memiliki harta, kita banyak memiliki kekayaan. Tapi artinya jika kita berada di luar Tuhan, semua itu ada sia-sia. Kita mempunyai jabatan yang tinggi, kita mempunyai kekuasaan, bahkan kita mungkin mempunyai banyak pesuruh, banyak tenaga, banyak karyawan. Tapi kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, hidup kita sia-sia. Tapi saya percaya semua yang ada di sini telah percaya sama Tuhan Yesus, ya, telah menyerahkan hidupnya pada Yesus. Amin. Telah mati dan masuk dalam hidup yang baru. Amin. Jadi biarlah orang itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah
benar kita telah menyerahkan diri dan jadilah seperti apa yang Engkau ingin. Gak gampang kita menyerahkan diri, gak gampang. Tapi ini harus ada dan harus terjadi dalam setiap kehidupan orang. Kalau kita menyerahkan diri berarti hidup kita bukan kita lagi. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita katakan, Tuhan, aku menyerahkan diri, biarlah hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidupku. Tiba-tiba keluar, ya, mengalami masalah, mungkin gue naik mobil, naik motor, ya, tiba-tiba di persimpangan jalan, ya, dari belakang kencang, nabrak gitu. Kira-kira apa yang gue ucapkan? Gue akan berkata sialan, atau gue akan katakan puji Tuhan. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Maka hidup kita ini bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup. Bukankah Tuhan Yesus telah dicemooh? Bukankah Tuhan Yesus telah direndahkan? Bahkan mati di kayu salib. Pada zaman itu, orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang paling hina. Hukuman mati di kayu salib itu hukuman yang paling hina. Tapi itu semua dia terima karena dia mengasihi saudara. Itu semua dia terima karena dia mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di sini sebenarnya terjadi suatu pertukaran, terjadi pertukaran di mana kita sebenarnya nggak layak, ya, kita nggak layak untuk kita berada di dalam kemuliaan Tuhan. Kita nggak layak untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus itu menanggung kesalahan kita. Tuhan Yesus menanggung kelemahan kita, sehingga dia dihinakan, ya, disalibkan. Seharusnya kita yang disalibkan. Untuk itu kita mestinya berserah kepadanya. Kita harus bersyukur karena hidup kita itu telah ditanggung. Hidup kita itu telah dipelihara oleh kuasa. Jadi terus kita belajar, mari kita belajar terus dan belajar terus. Karena kehidupan ini bukanlah suatu kehidupan yang enak. Orang lain bilang, oh jadi orang Kristen enak ya. Ya memang enak. Kenapa? Karena sebagai orang percaya itu mendapat jaminan. Iya, jaminan apa? Jaminan keselamatan. Jaminan apa? Jaminan kehidupan. Tetapi di situ kita nggak cukup untuk kita hanya menerima, kita hanya mau, oh ya, jadi orang Kristen sudah percaya diselamatkan. Nah, jadi orang percaya terus diselamatkan terus nggak mau ngapa-ngapain. Enggak. Tapi di dalam kita percaya kepada Tuhan, kita masih ada waktu. Sampai kapan kita waktu ini yang diberikan kepada kita? Kita nggak tahu kapan kita berakhir di bumi ini.
Itu waktu yang dipercayakan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Dan jangan kita menjadi tidak percaya. Karena kalau gitu kita terus percaya, maka janji itu akan tertarik. Kalau saudara ikut asuransi, kau harus bayar tiap bulan, Kalau saudara telat bayarnya, kalau asuransi jiwa atau asuransi sakit, kemudian tiba-tiba kau sakit, asuransi nggak akan tanggung. Lu sudah nggak bayar, udah di luar tanggungan. Tuhan telah memberikan asuransi kepada kita. Bahkan asuransinya itu luar biasa. Nggak ada asuransi yang memberikan jaminan hidup kekal, Tetapi di dalam Tuhan Yesus itu dijamin. Tetapi dijamin, di dalam jaminan itu pun kita nggak bisa seenaknya. Memang ada ayat yang mengatakan jika engkau percaya dan mengaku akan diselamatkan. Tapi nggak cukup di situ. Jangan cuma diambil satu ayat, Masih banyak pasal-pasal yang mengaturnya, Kalau di dalam hukum ini ada yang mengatakan gini, tapi nggak bisa itu diambil doang. Ada yang lain. Satu dilakukan, yang lain juga harus mendukung. Di dalam kehidupan orang Kristen kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus diselamatkan. Setia sampai akhirnya, maka akan mendapatkan. Bagi yang setia sampai akhirnya, atau beberapa kali. Nah, kalau nggak setia sampai akhir gimana? Itu salah sendiri. Salah sendiri. Tuhan telah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya bagi setiap kehidupan kita, supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan-Nya. Untuk itu kita harus ikuti apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa. Kita bersyukur. Kalau engkau mempunyai penghasilan yang pas-pasan, Tuhan katakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jangan korupsi, jangan nipu. Apa yang jadi bagian cukupkan. Karena sebenarnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata sekali dan nyata sekali. Saya akan tutup dengan kesaksian. Kami mempunyai 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan kami berasal dari Jawa, semua sebenarnya dari Jogja. Tapi kami telah sepakat kalau kita telah menikah, kita nggak akan minta bantuan, baik itu ke orang tua, baik yang lain. Bahkan kalau kita pun kekurangan, sampai kekurangan, kita tetap nggak akan cerita. Dan itu terjadi. Yang itu sebenarnya melatih iman kita. Beberapa kali kejadian anak saya sakit. Dan saat anak saya sakit, pas nggak ada apa-apa. Tapi kita sepakat, kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita cuma berdoa. Kita berdoa dan terus berdoa. Ada beberapa kali juga kita berdoa, Tuhan nggak langsung jawab, langsung sembuh enggak. Justru tambah parah, sampai harus masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit mungkin biaya berbeda dengan di sini. Tetapi kami tetap percaya, meskipun ada rumah sakit, kami percaya bahwa Tuhan yang menanggung kita. Waktu itu yang paling agak parah itu anak saya yang pertama, ada di sini, boleh berdiri.
dia badannya waktu itu lebih kecil lagi. Udah panas, dan panasnya nggak berhenti-berhenti. Diajak ngomong udah, suaranya udah enggak jelas. Mau ke rumah sakit, duitnya kita ambil dengan duit receh aja. Ada 1.000-an, 2.000, 5.000, paling tinggi 10.000. Tapi nggak apa-apa, kita yakin, kita berdoa, kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata apa? Di tempat itu dikatakan harus omnam. Tapi di sini nggak ada tempat. Ya, karena nggak ada tempat, akhirnya cari rumah sakit yang lain, dikasih rujukan. Nggak kebetulan teman kami ada di situ. Akhirnya di rumah sakit yang pertama ini cuma cek lab, ya, bayar 80.000. Itu saya bilang nggak kebetulan, ya, karena di dalam Tuhan itu nggak ada yang kebetulan. Ya. Di dalam Tuhan itu semuanya itu pasti, ya. Jadi nggak ada kebetulan, tapi Tuhan itu telah rencanakan. Teman saya datang, ya, dia bilang, udah pakai ini juga aja. Ya memang kita nggak punya duit sebenarnya. Kalau kita itu sebenarnya enggak ya, ini ada kok gitu. Ya mungkin kalau kita hitung mungkin pas 80.000 gitu. Ini begini, Bapak urus ya ini apa namanya administrasi, pasien dibawa ke IGD. Ada beberapa pertanyaan itu, gitu. Ada persyaratan, ada tanda tangan. Waktu itu di berapa kali ya? 10. Harus bayar 10 kali ruang perawatan. Saya tanya, ini harus dibayar sekarang? Enggak Pak, boleh nanti. Katakan 24 jam. Oke. Kalau nggak sekarang saya tanda tangan. Karena kalau suruh barang sekarang, lah, bapak duit ya. Terus mau tinggal KTP, nggak laku KTP. Terus saya tanda tangan, terus masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, jadi nol, nggak ada bayar apa-apa. Itu pun kami juga nggak cerita sama yang lain. Cuma berdoa aja. Sampai di ruangan juga kita berdoa. Tapi jalan bukan luar biasa. Beberapa hari di rumah sakit itu setiap sore seperti KKR. Banyak teman-teman datang ibadah, kita nyanyi-nyanyi, ya, nyembah Tuhan. Puji Tuhan, kenapa? Ini ruangan isinya berapa? Isinya 4 orang, ya, 4 orang itu penuh. Tapi nggak ada yang komplain. Di ruangan nggak ada yang komplain. Itu setiap sore itu ada ibadah. Nyanyinya nggak bisik-bisik, nyanyinya keras-keras. Tapi nyembah Tuhan, tapi mereka nggak ada komplain. Justru setelah anak saya selesai dirawat, kita datang lagi kontrol gitu, apa? Yang masih ada di situ kan? Kok cepet banget keluar ya? Kayaknya di sini sepi sekarang. Mereka malah senang kalau kita nyanyi. Padahal yang dia di situ muslim. Dan perawat pun nggak komplain. Itu saya percaya itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang memelihara. Ya, karena Tuhan yang menyertai. Dan saya percaya. Dan biaya yang dipakai adalah biaya yang harus kita bayar. Itu walaupun tadi perjanjiannya 24 jam harus dibayar ya, yaitu ruangan, tapi sampai selesai itu nggak pernah ditanyakan. Ya. Saya ambil obat nggak pernah ditanyakan, Pak belum bayar ya. Sampai selesai. Dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Orang datang bawa amplop, orang datang bawa amplop, memang kue nggak banyak, amplop banyak. Sampai selesai Tuhan cukupkan. Bahkan nggak cuma untuk bayar rumah, nggak bayar rumah sakit ya, tapi justru bayar kontrakan. Duh. Tuhan bayarin, ya. Sampai kontrakan Tuhan bayarin. Saya percaya
percaya Tuhan itu pemeliharanya luar biasa. Makanya mari kita terus hidup itu terus mengandalkan Tuhan. Karena hidup kami bukan hidup aku lagi. Kalau kita menyerahkan hidup kita, bahwa hidup kita bukan hidup kita lagi, Tuhan yang melihara. Tuhan yang nyatakan kemuliaannya. Dan itu nyata terus. Itu nggak cuma satu kali ini terjadi, beberapa kali terjadi. Ya. Bahkan anak yang kecil juga pernah begitu. Ya. Nggak cuma itu, istri saya juga waktu masih hamil, ya, itu juga terjadi. Pokoknya pemeliharaan Tuhan itu nyata dan luar biasa. Ya mungkin itu bisa menguatkan setiap hidup kita. Mari kita terus serahkan hidup kita ke dalam Tuhan, sehingga hidup kita semakin mengenal akan Dia. Karena rancangannya bukan rancangan yang sia-sia, melainkan rancangan damai sejahtera dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Sakit, angkat tanganmu dan letakkan tangan kirimu ke dalam yang sakit. Dan percayalah, saat ini Tuhan hadir menjamah sakitmu, menjamah sakitmu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya telah dicurahkan, maka tubuhnya telah tercabik-cabik. Hidup-hidupnya telah menyembuhkan segala sakit. Kau yang mengalami keadaan ekonomi tidak baik, kau yang sedang kesulitan, jangan pernah kau menyerah, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan, jangan pernah kau sia-siakan hidupmu, tapi fokuskan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup memberkatimu, Tuhan sanggup memeliharamu. Firman-Nya katakan, jangan untuk kuatirkan apa yang kau makan, minum, kau pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi percayalah padanya, karena Bapamu yang di surga yang memelihara engkau, yang tidak akan membiarkan kau kelaparan, yang tidak akan membiarkan kau sengsara. Mungkin kau diizinkan tidak memiliki apa-apa, engkau diizinkan sakit, tapi percaya bahwa kejadian itu Tuhan izinkan agar engkau semakin setia pada, agar engkau semakin percaya kepada kuasanya
dari dulu sampai sekarang dan selamanya tidak berubah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu. Kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Di dalam perlindungan-Mu, di dalam kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan akan nyata dan kami rasakan Tuhan. Hidup kami bersama-sama dengan Engkau, karena hidup kami bukan kami lagi, melainkan Engkau Tuhan yang memiliki hidup kami. Kami percaya Tuhan, dan kami terus percaya kuasa-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jika kami ada saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami ada di dalam dunia ini hanya sementara, tetapi ketika kami ada dalam dunia ini, jadikan kami berkat, jadikan kami saksi dan terang, agar banyak orang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Meskipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun kami percaya Roh Kudus terus akan berkata-kata secara pribadi bagi kehidupan setiap kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus dan limpahkan segala berkat kasih karunia-Mu atas genap kehidupan hamba-Mu Bapak Witoto yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami. Berkati istri dan kedua anak, bahkan pelayanan, pekerjaan dan apapun yang menjadi pergumulannya. Tuhan memberkati, dan bila besok akan kembali ke Bekasi, kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, perlindungan Allah menyertai hingga hamba-Mu boleh sampai di Bekasi dalam keadaan selamat dan boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di sana. Demikian juga setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, kami tetap serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Baik rumah tangga mereka, baik pekerjaan, baik ekonomi, baik rezeki, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak-anak, di mana saat ini mereka sedang belajar online. Kiranya juga Tuhan berikan roh hikmat akal budi bagi anak-anak, supaya mereka menjadi anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan, boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan, dan hormat dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Mari Bapak menyatakan kasih kuasa-Mu atas genap kehidupan jemaat di tempat ini. Jika ada di antara mereka yang sakit, kami percaya tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menyembuhkan mereka, untuk menolong mereka, dan mata Tuhan sedang memperhatikan bagi kehidupan mereka. Terima kasih bangsa negara, presiden, wakil presiden, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkati, Tuhan menyertai, sehingga Indonesia ini boleh dipulihkan, dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap menjagai seluruh jemaat-Mu, tetap mereka sehat, dilindungi, dijauhkan dari segala pandemi. Karena kami tahu darah Yesus sudah menunggungi setiap kehidupan kami, sehingga kami bebas dari segala COVID-19 Tuhan. Biarlah kami boleh berhati-hati dan waspada, karena tipu daya dari si jahat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga besok pagi kami juga akan menjadi saluran berkat melalui hamba-hamba-Mu yang ada di Jakarta untuk warga masyarakat lereng Merapi. Kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga gereja pun tempat ini menjadi gereja yang diberkati untuk menjadi berkat.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-Mu. Batangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk senantiasa menolongmu. Dan Tuhan senantiasa memperhatikan setiap pergumulan-pergumulan dalam hidupmu. Oleh karena itu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar dari tempat ini. Maka segala perjalananmu akan diberkati Tuhan, akan beruntung dan berhasil senantiasa. Karena Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan dibuat berhasil. Kiranya berkat anugerah kasih kemurahan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah turun atasmu, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut, dan berkat Tuhan turun atasmu, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah menaungi dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kemenangan dari Tuhan, kami membawa Tuhan untuk kami boleh menghadapi hari-hari depan kami Tuhan, bersama Tuhan dan dalam pernyataan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan.